Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan saya Dr. Heni Puspera. Saya merupakan mahasiswi pasca sarjana Universitas Trisakti Indonesia, jurusan Administrasi Rumah Sakit dari angkatan 40D. Halo teman-teman sekalian, sobat sehat. Saya akan menjelaskan tentang apa sih itu UGD. Yuk, simak baik-baik. UGD itu adalah unit gawat darurat. Jadi, UGD ini melayani 24 jam. 24 jam pelayanan. Apa aja sih kondisi pasien yang bisa masuk ke UGD? Simak yuk. Jadi, kondisi pasien yang bisa masuk UGD itu ada kriteria-kriterianya. Yang pertama yaitu adalah kondisi yang mengancam nyawa. Nah, penyakit yang mengancam nyawa ini adalah misalnya seperti serangan jantung mendadak, kemudian stroke, dan gangguan pernapasan serta shock. Nah, itu masuk kriteria dari mengancam jiwa. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kecelakaan. Nah, kecelakaan ini atau trauma fisik. Nah, ini bisa juga kita masukkan ke dalam IGD. Contohnya apa aja sih teman-teman? Contohnya ini adalah yaitu kecelakaan lalu lintas, jatuh dari sebuah bangunan, kemudian juga luka bakar yang berat dan luka yang hebat. Yang ketiga adalah pendarahan yang hebat, baik secara internal maupun eksternal, tapi pendarahan yang sulit dihentikan. Ingat, yang sulit dihentikan ya. Kemudian yang keempat yaitu adalah gejala penyakit akut yang mendalam. Nah, gejala penyakit akut yang mendalam ini seperti apa sih? Jadi gejala penyakit akut ini bisa seperti demam yang tinggi yang sudah tidak mungkin dikendalikan lagi, kemudian sesak napas yang hebat, kemudian muntah yang mendadak ataupun yang hebat sampai mengakibatkan dia dehidrasi. Nah, ini wajib loh dibawa ke UGD. Kemudian yang kelima, keracunan. Jadi keracunan ini yaitu adalah pasien yang terpapar zat-zat kimia. Nah, ini harus segera dibawa ke rumah sakit atau UGD ya teman-teman. Jadi jangan salah lagi, mana IGD yang mana rawat jalan ya. Teman-teman harus tahu ya, apa itu triase. Jadi triase ini adalah penilaian awal terhadap pasien yang datang ke UGD untuk menentukan prioritas penanganan medis berdasarkan tingkat keparahan kondisi mereka. Nah, teman-teman, kita ketahui yuk, kita simak yuk, apa saja yang ada dalam triase. Biasanya proses triase ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu adalah penilaian awal. Nah, penilaian awal ini adalah penilaian awal kondisi pasien, di mana petugas IGD akan melakukan pemeriksaan awal, yaitu untuk mengevaluasi tanda-tanda vital pada pasien. Yang kedua yaitu adalah menentukan klasifikasi prioritas. Jadi klasifikasi prioritas ini biasanya ada 4, yaitu adalah yang pertama klasifikasi prioritas merah atau prioritas utama. Jadi pasien apa saja sih yang menggunakan prioritas utama, yaitu adalah pasien dengan kondisi mengancam nyawa. Kondisi mengancam nyawa ini biasanya membutuhkan penanganan segera. Contohnya yaitu adalah pasien serangan jantung, pendarahan yang hebat, kemudian sesak napas, stroke, dan shock. Nah, ini masuk prioritas merah atau prioritas utama. Yang kedua yaitu adalah label kuning. Nah, label kuning ini yaitu adalah pasien yang menunggu pengobatan. Boleh menunggu pengobatan. Maksudnya gimana sih menunggu pengobatan? Jadi pengobatan pasien yang dapat ditunda hanya untuk beberapa jam dan tidak mengancam nyawa, juga tanda vitalnya stabil. Yang ketiga yaitu adalah triase hijau. Triase hijau ini biasanya pasiennya bisa berjalan sendiri. Nah, berjalan sendiri ini apa sih maksudnya? Jadi pasien tersebut tidak ada sama sekali keluhan yang signifikan, jadi dia bisa masuk ke rawat jalan. 4 yaitu ada triase hitam. Jadi hitam ini yaitu biasanya pada pasien yang sudah meninggal. Nah, pasien yang sudah meninggal akan kita berikan triase yang berwarna hitam.
alat apa saja sih yang wajib di UGD? Biasanya, di setiap rumah sakit akan selalu menyediakan alat untuk ruangan UGD. Jadi alat apa saja yang ada di UGD? Yuk kita lihat. Nah, pertama yaitu adalah alat pemantau tanda vital atau monitor. Jadi monitor ini biasanya terdiri dari monitor jantung, kemudian monitor tekanan darah, monitor suhu badan, dan juga monitor pulse oximetry. Yang kedua, oksigen, yaitu di setiap rumah sakit harus memiliki oksigen untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Yang ketiga yaitu adalah alat resusitasi. Nah, alat resusitasi ini yaitu adalah seperti defibrilator, amubek. Kemudian alat penanganan luka cedera yaitu adalah seperti perban, kasa, plester, spalet, kemudian klem, jahitan, kemudian suction, itu diperlukan sekali di IGD. Yang kelima yaitu adalah alat diagnostik. Nah, alat diagnostik ini biasanya tidak ketinggalan, yaitu adalah stetoskop. Nah, stetoskop, kemudian USG portable dan juga EKG portable. Jadi, teman-teman sudah mengetahui kan apa itu UGD? Jangan salah masuk ya, UGD atau rawat jalan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.